Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada program persediaan barang, kita menggunakan dua file Python yang kita beri nama persediaan.py dan conby.py. Pada persediaan.py, terdapat import SYS yang digunakan untuk menyediakan akses ke beberapa variabel dan fungsi yang berinteraksi dengan interpreter Python. Kemudian, pada from PyQt5 import QtWidgets UIC. QtWidgets digunakan untuk menyediakan semua kelas widget yang diperlukan untuk membuat antarmuka pengguna aplikasi. Sedangkan UIC digunakan untuk memuat file antarmuka pengguna yang dibuat menggunakan Qt Designer. Lalu yang terakhir, terdapat import conby. Digunakan untuk menghubungkan dan berinteraksi dengan basis data. Lalu, pada class main window, terdapat devinit yang bertujuan untuk inisialisasi objek dari sebuah kelas. Ketika sebuah objek dari kelas dibuat, metode init akan secara otomatis dipanggil. Lalu, ada dev-get-data, bertujuan untuk mendapatkan data dari elemen UI atau tindakan yang dilakukan oleh pengguna pada antarmuka. Lalu, ada dev-create-data, bertujuan untuk memasukkan data baru ke dalam basis data. Lalu, ada dev-update-data, bertujuan untuk memperbarui data yang sudah ada di dalam basis data. Lalu, ada dev-load-data, bertujuan untuk memuat data dari basis data ke dalam antarmuka pengguna. Yang terakhir, ada dev-delete-data, digunakan untuk menghapus data dari suatu struktur atau sumber data yang spesifik. Pada file conby.py, import mysql.connector digunakan untuk mengimpor modul mysql.connector yang memungkinkan program Python untuk terhubung dan berinteraksi dengan database MySQL. Lalu, kode ini memiliki maksud untuk membuat koneksi antara program Python dengan server MySQL yang berjalan di localhost dengan menggunakan modul mysql.connector. Lalu, pada class conby, terdapat dev-query-result yang bertujuan untuk mengeksekusi sebuah query SQL atau perintah database tertentu dan mengembalikan hasil dari query tersebut. Lalu, dev-query-execute digunakan untuk mengeksekusi sebuah perintah SQL atau query tertentu. Nah, sebelum kita merunning program ini, kita ke terminal terlebih dahulu untuk menginstal MySQL Connector Python dan PyQt5 Tools, yang dimana di terminal ini diketik pip install MySQL strip connector strip Python, di enter aja kalau udah selesai. Nah, ini contoh kalau udah terdownload ya. Lalu yang kedua diketik pip install pyqt5 strip tools. Nah, ketika di enter akan muncul seperti ini kalau sudah diinstal. Setelah itu yang ketiga kita ketik pyqt5 strip tools designer. Nah, ini yang ketiga ini untuk memunculkan Qt designer kita nanti. Nah, tampilannya jadi akan seperti ini. Nah, untuk selanjutnya kita membuat desain di aplikasi Qt Designer. Nah, pada template ini kita pencet main window, lalu pencet create.
Setelah terlihat tampilan layar seperti ini, kita membutuhkan tools-tools yang telah disediakan oleh aplikasi Qt Designer. Tools yang kita perlukan pertama adalah label. Caranya kalian pencet ini, lalu klik tahan, lalu kalian pindahkan ke sini. Kita membutuhkan 4 label. Pada teks label pertama, kalian ubah menjadi nama barang. Oke, yang ini menjadi harga barang. Kemudian di sini menjadi ID barang. Yang terakhir total barang. Kalian rapihkan saja seperti ini. Lalu kalian cari tanda objek dan di sini labelnya itu kalian tambahkan nama barang. Lalu yang kedua, kalian tambahkan harga barang. Yang ketiga, tambahkan teks ID barang. Yang terakhir, total barang. Oke. Setelah itu, untuk mencari label, kemudian yang kita perlukan adalah line edit. Oke, seperti ini. Kemudian kalian rapihkan seperti ini. Lalu kalian copy, kemudian kalian paste buat menjadi 3 bagian. Lalu kita membutuhkan push button untuk save, delete, update, dan load. Oh iya, jangan lupa line edit ini kalian tambahkan di sini nama barang seperti step yang tadi. Kemudian yang ini ganti menjadi harga barang. Yang ini menjadi ID barang. Dan yang ini menjadi total barang. Di push button ini kalian ganti saja menjadi nama save. Jadi kata save. Kemudian yang ini menjadi update. Di sini menjadi delete. Dan di sini menjadi load. Lalu seperti biasa pada objek ini kalian tambah nama menjadi save. Yang di sini menjadi update. Kemudian di sini delete. Kemudian yang terakhir menjadi load.
Oke. Nah, terus yang terakhir, kita membutuhkan table widget untuk menampilkan output data yang kita isi nanti. Oke. Kalian rapihkan seperti biasa. Oke, seperti ini. Nah, untuk menambahkan tabel, kalian klik tombol widget ini, lalu klik kanan, kemudian pencet edit items. Kalian pilih aja di sini columns-nya, lalu klik tanda tambah dan ganti menjadi nama barang. Kemudian di sini menjadi harga barang. Kemudian ID barang. Dan yang terakhir total barang. Oke, kalian klik OK. Lalu di sini terlihat tabel-tabel yang tadi kalian tambahkan. Kalau misalnya di sini ada yang error, kalian pencet lagi edit items. Lalu di sini ganti lagi menjadi ID barang. Karena yang tadi hilang ID barang kan. Oke, kalian pindahkan saja. Oke. Lalu ini sudah selesai, kalian pencet file dan kalian save di sini. Nah, untuk file name-nya ganti menjadi persediaan. Lalu kalian klik save saja. Selanjutnya, untuk menjalankan program ini, kita membutuhkan aplikasi pendukung yaitu XMPP. Setelah dibuka XMPP-nya akan muncul seperti ini. Langkah pertama ini kita akan men-start Apache dan MySQL-nya. Kalau udah hijau seperti ini, kita pencet bagian admin yang MySQL-nya aja. Kalau sudah muncul seperti ini, langkah pertama yang kita lakukan adalah men-klik new. Lalu kita arahkan ke database name ini. Nah, di sini kita menulis atau mengetik dengan nama db_persediaan. Setelah itu kita pencet create. Nah, karena kita sudah pernah membuat ini, jadi tampilannya akan seperti ini. Tabel_persediaan. Setelah itu kita ke struktur. Nah, di sini bagian name-nya kita ada 4, yaitu kan nama, harga, ID, dan total. Di sini type-nya kita memakai varchar semua ya teman-teman. Lalu length-nya di sini kalau yang nama itu 40, kalau harga itu 20, kalau ID itu 10, dan kalau total itu juga 10. Setelah itu
kita close aja XMPP-nya tadi. Lanjut, kita akan merunning program ini. Nah, kalau sudah muncul seperti ini berarti udah bisa ya teman-teman. Kita akan coba nih, nama barangnya misalkan kita ketik susu. Lalu harga barangnya 5.000 dan ID barangnya 2456 dan total barangnya ada 3. Kita klik update lalu di save. Nah, kalau udah muncul seperti ini udah bisa ya. Jadi seperti itulah cara membuat program persediaan barang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.